dia kemudian gantung diri. Ada lagi mungkin kalau kasus di masyarakat kita itu dia merasakan sakit yang begitu sangat lama sekali. Dia inginnya nangkul sudah sangat frustasi sekali. Saya sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ini saya kira jalan yang paling cepat itu adalah bunuh diri. Lah kalau di masyarakat itu gantung diri ya Mas ini ya. Padahal waktu kejadian itu dulu saya sempat mikir jahat. Iya. Mikir jahat. Tinggal nunggu aja kok nggak sabar. Nggak sabar ya. Nah, bagaimana ketika seseorang di situ di dalam kehidupannya dia juga ahli ibadah, ada kemungkinan. Tapi dia itu kemungkinan di dalam pikirannya itu tadi dia tidak kuat untuk menerima berbagai macam cobaan, akhirnya dia frustasi, tapi sebenarnya dia ahli ibadah. Walaupun kondisinya orang seperti itu sedikit sekali ya. Orang ahli ibadah kok bunuh diri itu masih sedikit sekali, Mas? Iya. Tapi kan tidak untuk ada. Nah, bagaimana kalau dia itu sebenarnya punya karakteristik dia ahli ibadah kemudian dia bunuh diri, apakah dia tetap di situ berada di naruh jahanam di dalam nerakanya Allah? Maka Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video sebelumnya kita sudah membahas sangat banyak sekali ya. Yang terakhir itu adalah salaman setelah sholat, bagaimana hukumnya, apakah ada dasarnya. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat viral ini Mas. Kemarin sempat viral. Nanti aja pertanyaannya. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah, gimana kabarnya Mas ini Mas? Alhamdulillah sehat, bagus. Udah video keberapa ini? Ke-11 kalau nggak salah. Ya, sekitar 12-an ya. Ya, oke. Alhamdulillah nggak kerasa ini. Iya. Ya kemarin itu kan sempat ada kasus viral Mas, yaitu terkait bunuh diri. Ya, tepatnya di Mall Paragon Semarang. Nah, pertanyaan yang muncul itu bagaimana hukum seorang yang bunuh diri? Apakah bisa diterima amalnya atau yang umum di masyarakat itu kan kalau bunuh diri neraka selamanya seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu atau memang ada kemungkinan untuk diterima amalnya dan bisa masuk surga seperti itu? Jika memang orangnya ahli ibadah, kemudian sholatnya bagus di masyarakat, dengan masyarakat bagus, apakah bisa ada kemungkinan masuk surga ya, walaupun biasanya kalau ahli ibadah jarang sekali ya bunuh diri. Oke. Betul seperti itu ya. Ya seperti itu, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada para pemirsa semuanya yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan masuk yang sangat bagus sekali, yaitu terkait ada peristiwa bunuh diri ya, yang kemarin terjadi itu di Paragon Mall ya, Semarang ya. Terusan kemudian ada pertanyaan masuk, bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan bunuh diri gitu ya ini ya. Jadi gini, perlu digarisbawahi sebelum saya membahas lebih detail terkait hubungannya dengan permasalahan bunuh diri, kita sebagai umat Islam perlu tahu bahwa setiap orang hidup di dunia itu pasti punya masalah. Ya Mas ya. Betul. Pasti punya masalah. Anda tertawa seperti ini juga punya masalah sebenarnya. Loh, punya masalah Mas. Ya. Tergantung bagaimana kebijakan kita di dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Orang yang tua mungkin punya masalah, di situ dia disibukkan dengan mengatur keluarganya, ada kemungkinan anaknya di situ orangnya sangat sulit untuk diatur. Nek cara bahasa Jawanya beling gitu ya, seperti itu. Ada kemungkinan seseorang itu mempermasalahkan terhadap keluarganya, ada kemungkinan dia terbelit hutang tidak selesai. Dan yang paling mungkin dominan kalau kalangan muda itu terjadi, itu biasanya permasalahan asmara. Iya, permasalahan asmara. Ada juga yang takut sama istri. Tapi jangan bunuh diri dong. Ya, ini kan sangat parah sekali ya itu.
Yang paling jelas yang banyak terjadi itu biasanya permasalahan asmara. Untuk kalangan-kalangan muda mohon untuk diperhatikan. Kita jangan mudah untuk bunuh diri dikarenakan permasalahan yang ada pada diri kita yang menerpa diri kita. Sebab itu akan memberikan efek yang tidak bagus terhadap diri kita, utamanya adalah permasalahan agama. Nah, bagaimana hukum daripada seseorang ketika di situ dia melaksanakan bunuh diri ya Mas ya? Kalau contoh di Paragon Mall itu kan orang bunuh diri dengan kondisi yang di situ menjatuhkan dirinya dari atas. Iya, dari lantai 3 kalau nggak Dan salah. tidak menutup kemungkinan bunuh diri dengan yang lain itu Mas. Terkadang terjadi kalau di masyarakat kita itu seperti halnya orang gantung diri. Iya. Itu juga terjadi. Ada kemungkinan dia itu frustasi dengan kondisi hidupnya, dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya, dia kemudian gantung diri. Ada lagi mungkin kalau kasus di masyarakat kita itu dia merasakan sakit yang begitu sangat lama sekali. Dia inginnya nangkul sudah sangat frustasi sekali. Saya sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ini saya kira jalan yang paling cepat itu adalah bunuh diri. Lah kalau di masyarakat itu gantung diri ya Mas ini ya. Padahal waktu kejadian itu dulu saya sempat mikir jahat. Iya. Mikir jahat. Tinggal nunggu aja kok nggak sabar. Ya, nggak sabar ya. Tinggal itu. Kan dulu udah sakit agak parah itu ya. Udah sakit parah kejadian. Oke. Akan kita langsung aja berdasarkan rekomendasi. Jadi kita seperti kemarin kita menjawab sesuai dengan rekomendasi pandangan daripada Vicky. Oke. Pada kesempatan malam hari ini Mas Yoga akan kita bacakan yaitu kitab Is'adur Rafiq. Kitab ini merupakan syarah daripada kitab Sulamut Taufik yang karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau Sulamut Taufik itu tadi ya. Kalau Sulamut Taufik udah umum sih. Udah umum. Nah ini perlu digarisbawahi dan saya bacakan. Di dalam kitab Is'adur Rafiq ini berdasarkan rekomendasi kitab nomor halamannya adalah 99. Nah di dalam kitab ini bahasan yang sebelumnya adalah termasuk perkara-perkara yang masuk dalam kategori maksiat daripada tangan. Ini maksiat daripada tangan dikatakan di sini adalah beberapa perkara. Kalau ini saya ambil poinnya itu masuk dalam bab permasalahan maksiat daripada tangan di situ. Nah, kita bahas selanjutnya. Di sini ada kata-kata seperti ini. Tatimmatun minal kabair. Ada sebuah kesempurnaan termasuk beberapa perkara yang di situ menjadikan kita itu masuk dalam kategori dosa yang sangat besar sekali. Minal kabair qatlul insan nafsahu. Termasuk kategori dosa yang besar yaitu dosanya seseorang yang dia bunuh diri. Ya dosa besar loh Mas, hati-hati ini. Jadi bunuh diri itu merupakan dosa yang besar sekali. Lah terusan dengan kata lain, kalau di sini menimbulkan dosa besar, maka bisa disimpulkan bahwa bunuh diri itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rekomendasi yang lain dikatakan di sini, liqaulihi alaihi sholatu wassalam, man taradda min hablin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhallidan fiha abadan. Dikatakan di sini, barang siapa kok dia menggelincirkan badannya sendiri dengan menggunakan tali, dalam arti di sini adalah gantung diri, faqatala nafsu, dia berusaha untuk membunuh dirinya sendiri, fahuwa fi nari jahannam, maka tidak ada tempat yang paling pantas baginya kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya taradda fiha khalidan mukhallidan fiha abadan. Bahkan dikatakan lagi hadisnya lanjutannya, maka dia akan ditempatkan di nerakanya Allah khalidan selamanya, mukhallidan dia abadi selamanya akan ditempatkan di nerakanya Allah. Itu.
Maka dengan garis besar seperti ini, bahwa orang yang bunuh diri itu dia akan ditempatkan di nerakanya, neraka jahanamnya Allah itu tadi. Dengan kata lain berarti tidak boleh. Nah, tadi ada pertanyaan lagi kemudian, lah bagaimana ketika seseorang di situ di dalam kehidupannya dia juga ahli ibadah, ada kemungkinan. Tapi dia itu kemungkinan di dalam pikirannya itu tadi dia tidak kuat untuk menerima berbagai macam cobaan, akhirnya dia frustasi, tapi sebenarnya dia ahli ibadah. Walaupun kondisinya orang seperti itu sedikit sekali ya. Orang ahli ibadah kok bunuh diri itu masih sedikit sekali, Mas? Iya. Tapi kan tidak untuk tak ada. Nah, bagaimana kalau dia itu sebenarnya punya karakteristik dia ahli ibadah kemudian dia bunuh diri? Apakah dia tetap di situ berada di naruh jahanam di dalam nerakanya Allah? Maka seperti itu kita kembalikan kepada haknya Allah. Kalau secara nasnya jelas ya, dia itu tetap bertempat di nerakanya Allah dikarenakan dia bunuh diri. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau toh dia itu ahli ibadah, kemudian Allah menyelamatkan dia. Tapi nas di sini adalah qot'i, Mas. Qot'i itu dalam arti sifatnya adalah di situ pasti. Maka dengan kata lain, bagi kalangan muda semuanya, pesan saya, kalau toh panjenengan itu kok frustasi di dalam permasalahan asmara, frustasi di dalam permasalahan asmara, oke lah. Semua orang kemungkinan ada beberapa orang juga mengalami seperti itu. Tapi pesan saya kepada panjenengan semuanya, jangan sampai di situ bunuh diri. Mending nonton podcast kita. Iya, oke. Tapi sekali lagi itu kan kembali lagi ke hak prerogatif Allah ya, Mas. Iya. Masalah kekal di neraka atau tidak. Tapi dulu sempat ada yang tanya, Mas. Tapi walaupun udah teman saya tanya kepada seorang kiai, itu sebenarnya pertanyaannya agak nyeleneh sih. Gimana? Kalau orang bunuh diri berarti kan dia punya gimana istilahnya? Punya kemampuan untuk membunuh dirinya sendiri. Ya. Apakah bunuh diri itu sudah dicatat oleh Allah bahwa takdirnya akan mati bunuh diri? Ya. Kalau misal sudah dicatat oleh Allah bahwa dia mati bunuh diri, berarti tidak adil kalau bunuh diri dimasukkan ke neraka abadi lah, seperti itu. Nah, dulu itu sempat sudah dijawab oleh seorang kiai bahwa sebenarnya tidak dicatat oleh Allah seperti itu. Nah, kemudian bahwa seorang putus asa itu adalah pilihannya, dan kemudian karena kemurahan hati Allah, ketika dia bunuh diri, daripada dia tersiksa dengan misal gantung diri, daripada tersiksa tidak bisa bernafas seperti itu, sebenarnya kan bisa saja Allah tetap memberi dia kehidupan dengan menerima rasa sakit ketika gantung itu, tapi kemudian Allah memerintahkan malaikat, ya sudah, cabut saja nyawanya agar tidak tersiksa di dunia. Nah, apakah memang seperti itu atau bagaimana, Mas? Gini, sehubungan dengan takdir kita itu memang hidup di dunia itu memang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa saja. Kita itu beribadah dan tidak beribadah, itu kan bisa kita kembalikan pada nafsi-nafsi kita. Panjenengan beribadah, Allah juga akan memberikan pahala. Tapi ketika tidak beribadah, Allah akan memberikan dosa. Tapi wujudnya dosa dan wujudnya pahala kan tidak bisa kita tampakkan dan juga tidak bisa kita terima efek sampingnya secara langsung. Bener ini ya, secara langsung. Maka kalau orang hidup di dunia itu memang kita diberi kebebasan untuk menentukan arah kita jangka panjangnya. Kamu bunuh diri maupun tidak, itu hak prerogatif kamu. Akan tetapi ketika kamu kok sudah melewati terhadap batas-batasnya Allah, maka Allah di situ akan memberikan azab terhadap orang yang bersangkutan. Maka kita itu sebenarnya untuk tidak bunuh diri itu juga haknya Allah. Dan kita bunuh diri itu juga haknya Allah. Tapi kita kan bisa menentukan arahnya itu. Dengan kata lain bagaimana? Yaitu tadilah. Yang jelas walaupun bagaimana toh kita juga mempunyai hak untuk menentukan jangka panjangnya itu. Dengan kata lain, yo janganlah. Walaupun Gusti Allah itu memberikan hak kita, kebebasan kita hidup di dunia, tapi kita jangan sampai melewati batas dalam arti lebih eksklusifnya tadi, yaitu bunuh diri, seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya Mas. Oke. Bagaimana dengan kondisi seseorang yang bunuh diri dengan alasan jihad, dengan melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat maksiat, di tempat dugem atau di hotel, kan yang banyak itu Ya. kan di hotel dan di tempat dugem ya biasanya Ya, kalau ya, di ya, kota-kota itu. Nah, Ya. seperti itu bagaimana? Apakah memang jihad fisabilillah atau seperti itu hal yang salah? Ya, Oke. Gini ya Mas ya, untuk permasalahan hubungannya dengan jihad secara eksklusifnya itu pernah dikatakan oleh di dalam kitab Al-Mujmam Al-Wasit, pengertian daripada jihad itu adalah qitaluman laisa lahu zimmatun minal kuffar. Pengertian daripada jihad di sini adalah memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai. Dengan kata lain, kalau pengertian jihad yang secara garis besar di dalam kitab ini tadi dikatakan bahwa jihad itu adalah memerangi orang kafir kafir yang Yang- harbi ya. ya yang sifatnya itu memang Memerangi Islam. tidak ada perjanjian damai, dalam arti memang dia tujuannya itu selalu memerangi orang Islam. Nah, terkadang kita itu salah paham. Yang sekarang terjadi kalau kalangan teroris itu ya terjadi itu biasanya dia melaksanakan bom bunuh diri. Dengan kata lain, korbannya tidak cuma sebatas diri sendiri, akan tetapi juga orang lain. Nah, kita itu saja membunuh diri sendiri dosa besar kok. Apalagi kita itu melaksanakan bunuh diri melibatkan orang lain itu. Nah, itu juga kurang tepat. Apalagi di Indonesia juga nggak ada kafir yang harbi ya Mas, yang harbi ya. Ya, emang seperti itu juga. Dengan kata lainnya seperti itu. Maka garis bawahnya juga kita tidak boleh semena-mena menghubungkan jihad itu dengan mudah lah, sehingga kita seenaknya sendiri. Kita bunuh diri dengan melibatkan diri sendiri aja dosanya besar, apalagi melibatkan orang lain, apalagi bunuh dirinya di tempat umum, gitu ya. Dan lebih parahnya lagi, terkadang bunuh dirinya itu sama-sama dengan orang Islamnya. Walaupun maksiat kan tetap seorang muslim ya Mas. Iya. Tetap dosa ya. Iya, tetap tidak boleh seperti itu. Ya, jadi harus berhati-hati ya teman-teman, karena saya kira sudah marak ya ini doktrin teroris ini sudah mulai ya sudah sejak dulu sih ya Mas, sejak dulu mulai masuk ke wilayah-wilayah kita. Saya amati dulu itu waktu saya kuliah itu dulu Solo sempat lah dari teman-teman ada yang cerita ikut kajian. Nah, ikut kajian-kajian yang ekstrim seperti itu, kemudian tapi untung teman saya sadar Mas bahwa kemudian seiring berjalannya waktu kok ngajinya seperti ini, kok kesannya anti NKRI, anti Pancasila, kemudian ingin memerangi ingin Islam itu Indonesia itu jadi negara Islam. Nah, seperti itu, dan seakan-akan tidak boleh ada orang kafir di Indonesia. Maka kan gini Mas, kita itu oleh Allah dikaruniakan satu hati, dua adalah pikiran. Dengan kata lain, hati dan pikiran itu harus berjalan, bersandingan dan berirama. Dengan kata lain, kalau toh pikiran kita kok berusaha dicuci, dengan kata lain dengan pemahaman dan doktrin-doktrin yang di situ bahasanya tidak masuk akal, begitu juga bertentangan, maka hati kita juga harus berbicara. Perkara ini memang tidak benar, jangan kita lanjutkan. Maka kita itu diberi kebebasan Allah itu pikiran, begitu juga hati harus kita sinkronkan. Kalau toh ini tidak benar, maka harus kita jauhi. Itu saya kira udah jelas, kesimpulannya adalah bunuh diri adalah dosa, dan berdasarkan rekomendasi atau dasar dari kitab yang dibacakan tadi bahwa bunuh diri adalah suatu dosa yang besar ya Mas, dan bahkan tidak diampuni, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Mukhallidan abadan. Dia abadi di dalam neraka. Sangat mengerikan sekali. Jadi berusaha teman-teman semua untuk jauhi, sebesar apapun masalah kita, ya kita hadapi dan kita selesaikan. Karena orang besar itu bisa menjadi besar karena bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah.
tapi bukan yang menyelesaikan tanpa masalah itu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa itu? Koperasi apa? Ya, mungkin cukup untuk video pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Dan mohon share ke keluarga, saudara, atau teman-teman kalian agar teman-teman semua bisa mendapatkan amal jariah, yaitu dengan cara berbagi ilmu. Dan tidak lupa juga apabila ada rekomendasi kitab lain yang lebih detail, ya mungkin ada kitab lain yang hukumnya lebih ringan ya, itu bisa di-share ke kolom komentar agar kita juga bisa menambah ilmu. Ya, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا